Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang kebanyakan tugas seperti saya. Enggak ya, bercanda. Perkenalkan, nama saya Iken Nurhadianti, NIM 211547104. Saya salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Kebetulan saya memilih program studi yang berada di Metro. Saya ada pantun nih. Saya ke pasar membeli permen dan tak lupa membeli boba. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ya, karena share itu kan karena komen dan like itu kan gratis, yang bayar kuotanya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junet selaku dosen pembimbing mata kuliah psikologi perkembangan yang telah memberikan saya tugas. Makasih Bapak tugasnya. Dan di sini saya membawakan materi tentang psikologi perkembangan anak usia sekolah, di mana materi ini mencakup perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan bahasa, proses perubahan psikologi. Semoga bermanfaat materinya, silakan disimak. Tapi jangan lupa di like ya. Oke, sebelumnya saya kenalin dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan psikologi perkembangan itu? Pasti kalian juga kan belum kenal kan? Nah, psikologi perkembangan itu adalah suatu ilmu yang membahas tingkah laku manusia yang sedang dalam masa perkembangan, mulai masa dalam kandungan sampai meninggal dunia, dan selanjutnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Nah, materi yang pertama ada perkembangan fisik. Anak usia dasar merupakan pertumbuhan tubuh dan otak, stabilitas dan kapasitas sensoris, keterampilan motorik, dan kesehatan. Contohnya apa sih? Nah, contohnya pada usia 6-7 tahun sudah memiliki 1-2 buah gigi dewasa. Selanjutnya, anak usia 10 tahun mempunyai 14-16 buah gigi dewasa. Usia 10-12 tahun memiliki pertumbuhan bentuk tubuh. Selanjutnya, apa aja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada anak? Yang pertama ada keturunan, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada jenis kelamin, yang keempat ada nutrisi, dan yang kelima ada pengaruh keluarga. Jadi, peran keluarga ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh ya teman-teman. Nah, yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak. Nah, apa sih perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah semua hal yang berkaitan tentang belajar. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan anak sekolah memecahkan masalah matematika hingga keberanian anak usia sekolah mengajukan pertanyaan setelah mereka membaca sesuatu. Contoh kognitifnya pada anak usia 6-8 tahun mampu mengurutkan stimul di antara dimensi kuantitatif. Misalnya panjang gitu. Pada usia 7-8 mengerti stereotip gender. Pada usia 7-8 mampu berpikir secara logis. Pada usia 7-8 juga sudah mengerti pohon keluarga. Pada anak usia 7-9 tahun memahami bahwa panjang, jumlah, massa, kuantitas, area, berat, dan volume dari objek dan zat kimiawi tidak berubah meskipun penampilannya berganti. Pada anak usia 7-11 tahun juga sudah memahami hubungan antara kumpulan, misalnya keluarga, ibu, kakak, ayah, adik, seperti itu ya teman-teman. Pada usia 7-11 tahun memiliki relasi gabungan antara objek secara logis. Usia 6 tahun terampil melempar dan menangkap bola dengan telapak tangan. Selanjutnya mampu berlari dan sudah mantap, sudah stabil, mampu melompat dengan sempurna juga, mampu mengayuh sepeda, mampu menulis, mampu bermain lompat tali, mampu menyalin bentuk wajik. Usia 10 tahun mampu membuat gambar geometri. 6-8 tahun terjadi perubahan sifat dari egosentris ke perspektif. 7-8 meluangkan banyak waktu dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. 7-11 tahun ini sudah memiliki sahabat. 8-10 tahun kemampuan untuk mengambil perspektif dari orang lain. Usia 10-12 tahun sudah memahami pemikiran dan perasaan. Usia 6-8 tahun belajar mengontrol emosi negatif. 6-7 tahun sudah semakin mandiri, sudah belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya anak ini seorang laki-laki, berarti dia sudah mampu bermain peran sebagai sosok lelaki. Nah, selanjutnya materi yang ketiga tentang perkembangan sosio-emosi. Sebelum ke materinya, perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam perkembangan emosi pada anak? Yang pertama ada usia.
usia ini nih berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Yang kedua ada perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Yang ketiga menunjukkan emosi yang beragam. Yang keempat bahasa tubuh. Yang kelima suara dan kata. Bagaimana cara menstimulasi perkembangan emosi? Nah, sebelum mengasah kepekaan emosi anak, orang tua bisa mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri. Seringkali kan orang tua kurang mampu dalam mengendalikan emosinya sendiri dan menyalurkan ke anaknya ya. Jadi, minta anak mengenali emosinya, minta anak menyalurkan emosinya secara positif, bisa memberi reward. Lalu, apa saja yang menjadi faktor penghambat perkembangan sosial emosional pada anak? Itu kurangnya pola makan yang baik sehingga dapat mengganggu perkembangan pada anak, tidak adanya bimbingan belajar PAUD, rendahnya motivasi belajar dan rasa takut dan minder untuk berada dengan temannya, di lingkup teman-temannya. Next, apa aja ciri utama reaksi emosi pada anak? Umumnya, anak akan memperlihatkan rasa marahnya dengan menangis, berteriak, menggeretak, seperti takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, bahkan kasih sayang. Nah, next, sekarang materi yang keempat yaitu perkembangan bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan bahasa anak? Mari kita simak. Perkembangan bahasa merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosional, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya nih teman-teman. Semua perkembangan tersebut dikombinasikan dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun tahap perkembangan pada anak. Nah, lalu contohnya apa? Apa aja contohnya? Nah, anak usia 6 tahun sudah mampu membaca private speech. Nah, apa itu? Anak berbicara pada dirinya sendiri. 6-8 tahun sudah mampu membuat kalimat, mampu melengkapi kalimat, mampu memahami dan menggunakan kata bahasa yang kompleks. Usia 7 tahun mampu mengkategorikan kosakata. Jadi 7-8 tahun mampu mendefinisikan kata-kata, sudah mampu bercerita mengenai pengalamannya pada usia 9-12 tahun, belajar menggunakan bahasa dalam cara yang lebih teratur. Nah, sudah cukup. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ada pantun nih sebelumnya. Berang-berang makan tomat, tetap semangat teman sejawat. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.